Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Septianingsih, kelas Akuntansi Syariah A dengan NPM 1951030162 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan soal kasus dan pembahasan mengenai keuangan konsolidasi dan transaksi istimewa, persediaan hulu dan hilir. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian semester Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Untuk soalnya yaitu pada 15 Juni 2021, PT Surya mengakuisisi 70% saham kepemilikan PT Abadi senilai 490.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar 140.000. Saat itu nilai buku PT Abadi yaitu 390.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari kendaraan, hak paten, dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel dari selisih nilai wajar dan nilai buku. Selanjutnya, selama tahun 2021, PT Abadi telah berhasil memperoleh laba sebesar 220.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 50.000. Berikut ini neraca saldo PT Surya dan PT Abadi per 31 Desember 2021. Ini adalah tabel neraca saldo dari PT Surya dan PT Abadi. Kenapa di bagian investasi entitas anak itu tanda tanya dan di bagian penghasilan dari entitas anak itu juga tanda tanya? Karena di sini kita disuruh untuk mencari berapa jumlah untuk investasi entitas anak dan penghasilan dari entitas anak. Kemudian baiklah, berikut ini data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Ini adalah tabel transaksi hulu dan tabel transaksi hilir. Transaksi hulu itu adalah transaksi yang dilakukan oleh induk, dan transaksi hilir ini transaksi yang dilakukan oleh anak. Yang diminta yaitu yang pertama, berapakah saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Surya per 31 Desember 2021. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Abadi per 31 Desember 2021. Yang ketiga itu, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah laporan keuangan konsolidasi, yaitu yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari perintah tersebut ya. Jadi bisa kita lihat nih, nilai bukunya adalah sebesar 390.000. 390.000 ini itu nilai dari keseluruhannya. Untuk induknya itu kan mengakuisisi sebesar 70%. Jadi cara menghitungnya adalah 390.000 dikalikan 70%, hasilnya adalah 273.000. Sedangkan untuk non pengendalinya itu sebesar 30%. Jadi cara menghitungnya adalah 390.000 dikali 30%, hasilnya adalah 117.000. Sedangkan untuk nilai wajarnya nih, untuk nilai induknya itu sebesar 490.000, sedangkan untuk non pengendalinya 210.000. Jadi hasil keseluruhan nilai wajarnya itu adalah sebesar 700.000. Kemudian terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku. Nah, kita harus tahu selisihnya berapa. Untuk mengetahuinya, kita bisa hitung di tabel diferensial ini. Gimana sih selisihnya terdapat pada kendaraan dan seterusnya. Jadi di sini hak patennya yaitu selisihnya itu sebesar 150.000 dan sisa umur ekonominya itu 8 tahun. Jadi di sini kita harus membuat penyusutan atau amortisasi. Gimana sih cara menghitungnya itu? Jadi bisa kita hitung hak patennya itu sebesar 150.000 dibagi sisa umur ekonomisnya sebesar
8 tahun, sama dengan nilai amortisasinya sebesar 18.750. Nah, 18.750 ini tuh nilai keseluruhan. Jadi kita bagi tuh nilai induknya berapa, nilai non pengendali berapa. Untuk induk kan mengakuisisi sebesar 70% nih, sedangkan untuk non pengendali itu 30%. Jadi amortisasi sebesar 18.750 dikali dengan 70% hasilnya adalah 13.125. Sedangkan untuk non pengendali itu 30%. Jadi nilai amortisasi 18.750 dikali 30% sama dengan hasilnya itu 5.625. Nah, untuk selanjutnya itu peralatan. Selisihnya itu 40.000, sisa umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, amortisasinya 8.000. Cara menghitungnya itu sama aja seperti yang tadi, yaitu 40.000 dibagi sisa umur ekonomi itu 5 tahun. Jadi nilai amortisasinya itu 8.000. 8.000 ini masih nilai keseluruhan. Jadi untuk menghitung nilai induk dan non pengendali itu sama saja seperti yang tadi. Jadi 8.000 dikali 70% sama dengan 5.600. Sedangkan untuk non pengendali itu 30%. Jadi 8.000 dikali 30% hasilnya adalah 2.400. Jadi selanjutnya itu goodwill, selisihnya 90.000. Sisa umur ekonominya nggak ada, jadi tidak perlu diamortisasikan, jadi nilainya itu 0. Selanjutnya itu total amortisasi itu sebesar 26.750, untuk induknya 18.725, sedangkan untuk non pengendali 8.025. Selanjutnya itu selisih nilai wajar dan nilai buku itu 310.000. Nah, sedangkan untuk nilai induknya itu kan 70%. Jadi 310.000 dikali 70% itu hasilnya 217.000. Sedangkan untuk non pengendalinya itu kan 30%. Jadi 310.000 dikali 30% itu hasilnya 93.000. Nah, ini adalah tabel transaksi hulu dan hilir. Itu ada di soal ya. Selanjutnya itu menghitung laba yang diakui. Laba yang diakui itu sebesar 220.000. Nah, 220.000 ini nilai keseluruhannya ya. Jadi kita harus membaginya. Nilai induk itu sebesar 70%, sedangkan non pengendali itu 30%. Nah, untuk 220.000 itu dikali 70% itu nilai induknya sebesar 154.000. Sedangkan untuk non pengendali itu 30%, jadi 220.000 dikali 30% hasilnya adalah 66.000. Selanjutnya itu hak paten. Nilai hak paten di sini 13.125. Nah, nilainya itu dari mana? Jadi kita bisa lihat di amortisasi bagian yang ini, induk ya. Samakan 13.125. Nah, sedangkan untuk non pengendalinya itu nilainya sebesar 5.625, yaitu sama aja ya, ada di tabel diferensial. Kenapa di sini min? Karena nilai amortisasi hak paten itu bisa mengurangi laba, jadi dia min. Nah, selanjutnya itu peralatan. Peralatan itu nilainya 5.600 untuk induk, sedangkan untuk non pengendali itu 2.400. Nah, itu sama saja ya seperti hak paten. Dapatnya itu dari mana? Yaitu dapat di tabel diferensial. Nah, untuk selanjutnya itu hulu persediaan. Nah, nilainya itu 30.000. 30.000 ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari tabel ini ya. Ini 30.000. Nah,
30.000. Kenapa di sini min? Karena dia mengurangi laba. Karena itu keuntungan tapi belum direalisasikan, jadi masih tersimpan gitu. Jadi dia mengurangi laba. Nah, kenapa di sini non pengendali ini 0? Karena hulu itu transaksi dari induk. Jadi untuk non pengendali tidak dapat bagian ya. Selanjutnya itu hilir persediaan. Nah, hilir persediaan itu dapatnya dari mana? Yaitu dari tabel ini ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Di sini kan nilai induknya itu 70%, sedangkan pengendalian 30%. Jadi 10.000 ini dikali 70% yang di bagian induk itu hasilnya 7.000, sedangkan untuk yang di non pengendalian itu kan 30%, jadi 10.000 dikali 30% itu hasilnya 3.000. Sedangkan untuk laba yang dibagikan itu nilainya sebesar 98.275, itu yang di bagian induk, sedangkan di non pengendalian itu sebesar 54.975. Nah, nilai keseluruhannya itu adalah sebesar 153.250. Selanjutnya yaitu kita menghitung nilai investasi atas PT Anak. Nah, caranya itu gimana? Yang pertama itu saldo awal. Saldo awal ini didapat dari waktu induk mengakuisisi PT Abadi. Dapat dilihat dari tabel di atas ini ya. Di sini bentar. Di sini dinilai wajar ya. Senilai ini nih. 490.000 dan non pengendalinya 210.000. Selanjutnya ditambah laba. Laba ini dapat dari mana? Yaitu dapat dari laba yang dibagikan yang tadi kita hitung ini ya. Nah, di bagian ini bagian induknya sebesar 98.275, sedangkan di non pengendali itu sebesar 54.975. Selanjutnya dikurang dividen. Nah, dividen ini dapat dari mana? Dividen ini dapat dari dividen yang dibagikan, yaitu sebesar 50.000. Karena di sini induknya mengakuisisi sebesar 70%, sedangkan non pengendali 30%. Jadi, cara menghitungnya adalah 50.000 dikali 70%, yaitu hasilnya 35.000 di bagian induk, sedangkan di bagian non pengendali itu 30%, jadi 50.000 dikali 30%, yaitu hasilnya 15.000. Nah, selanjutnya untuk saldo akhir investasinya itu yang di bagian induk itu sebesar 553.275, sedangkan untuk di bagian non pengendali sebesar 249.975. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui saldo investasi, jadi kita akan mengecek benar atau tidak. Caranya gimana? Caranya adalah yang tadi awalnya menambah investasi atau nilainya plus, kalau untuk mengecek menjadi minus, dan awalnya ketika mengurangi investasi sekarang menjadi plus. Nah, di sini ada saldo investasi. Saldo investasi untuk nilai induknya itu sebesar 553.275, sedangkan untuk non pengendali 249.975. Nah, selanjutnya dikurangi nilai buku. Nilai bukunya itu sebesar 273.000 untuk induknya, sedangkan untuk non pengendali itu 117.000. Nah, ini dapatnya dari mana nih? Dapatnya itu dari sini ya, dari nilai buku. Dari nilai buku ini ya, 273.000, dan untuk ini 117.000. Nah, selanjutnya dikurang diferensial. Untuk nilai induknya sebesar 217.000 dan untuk non pengendalinya sebesar 93.000. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari tabel diferensial. Nah,
Ini ya, di sini bagian induk dan ini bagian non pengendali. Kenapa di sini itu dikurang? Karena sebelumnya itu dia menambah. Jadi karena kita melakukan pengecekan, jadi hasilnya itu di sini dikurang. Selanjutnya yaitu laba. Laba di sini sebesar 98.275 di bagian induk dan di bagian non pengendali itu sebesar 54.975. Kenapa di sini min? Karena di bagian sini itu plus. Karena kita melakukan pengecekan, jadi ditulis di sininya min ya. Terus untuk di bagian dividen itu sebesar 35.000 untuk induk dan 15.000 untuk non pengendali. Kenapa di sini plus? Karena sebelumnya dividen di bagian sini itu min. Nah, karena kita juga di sini melakukan pengecekan untuk dividen, jadi ditulisnya di sini plus. Hasilnya itu 0. Jadi, saldo investasi yang kita lakukan itu benar atau balance. Selanjutnya, setelah kita mengetahui laba yang dibagikan dan saldo investasi, kita masukkan ke dalam neraca PT Surya dan PT Abadi ya. Ini. Nah, ini neraca dari PT Surya dan ini neraca dari PT Abadi. Investasi entitas anak kita masukkan di debit sebesar 553.275 dan untuk penghasilan dari entitas anak di kredit sebesar 98.275. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, di sini benar dan balance ya. Jadi untuk PT Surya di debit itu sebesar 3.028.275 dan di kredit 3.028.275 dan untuk PT Abadi itu di debit sebesar 1.530.000 dan untuk kredit 1.530.000. Setelah kita melengkapi neraca saldo, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini sama seperti jurnal menutup akun-akun nominal pada PT Abadi. Yang pertama, eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Yang pertama, akun modal di setor atau saham biasa berada di sisi debit sebesar 140.000. 140.000 ini dari mana? Yaitu dari saham biasa neraca PT Abadi. Ini ya. Kemudian untuk akun yang kedua itu agio saham. Berada di sisi debit sebesar 90.000. Nah, 90.000 ini dari mana? Yaitu dari agio saham di bagian neraca PT Abadi ini ya. Kemudian akun yang ketiga itu saldo laba. Saldo laba berada di sisi debit sebesar 160.000. 160.000 ini dari mana? Yaitu dari saldo laba di neraca PT Abadi ya, bagian ini ya. Selanjutnya investasi PT Abadi, yaitu ada di sisi kredit sebesar 273.000. 273.000 ini dapat dari mana? Yaitu dari sini ya teman-teman. Dari nilai buku di bagian induk 273.000. Kemudian yang selanjutnya itu ada kepentingan non pengendali, itu ada di sisi kredit juga sebesar 117.000. 117.000 ini dari mana? 117.000 ini sama, yaitu dapat dari nilai buku di bagian non pengendali. Ini ya teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya
Yang kedua itu eliminasi saldo investasi efek diferensial yang meliputi kendaraan, hak paten, peralatan, goodwill. Yaitu ini kan tadi ada selisih ya teman-teman. Jadi sebesar untuk kendaraan ini 30.000, untuk hak paten 150.000, untuk peralatan 40.000, untuk goodwill 90.000. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari ini ya teman-teman, dari tabel diferensial yang bagian selisih ini ya. Ini ada kendaraan, hak paten, peralatan, goodwill. Ini nih ya teman-teman, bisa dilihat di tabel bagian selisih. Selanjutnya itu investasi PT Abadi ada di sisi kredit sebesar 217.000. 217.000 ini dari mana? Jadi bisa kita lihat ada di tabel diferensial di bagian paling bawah ini ya, di bagian selisih teman-teman. Ini ya, di bagian induk. Untuk selanjutnya ini kepentingan non pengendali ada di sisi kredit sebesar 93.000. 93.000 ini ya. 93.000 ini dapat dari mana? Sama seperti yang tadi ya. Dapatnya ada di tabel diferensial di bagian selisih ini, bagian bawah ada di kolom non pengendali. Bisa dilihat kan teman-teman ini ya. Untuk yang ketiga, penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Akun yang pertama itu beban amortisasi hak paten sebesar 13.125 di sisi debit. 13.125 ini dapatnya dari mana? Yaitu bisa kita lihat ada di tabel diferensial di bagian amortisasi ya teman-teman. Ini ya di bagian induk, bisa kelihatan kan teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk akun yang kedua itu beban penyusutan peralatan ada di sisi debit juga sebesar 5.600. Nah, 5.600 ini dapatnya dari mana? Sama saja seperti beban amortasi hak paten ya, bisa dilihat di tabel diferensial. Ini ya teman-teman, ada di bagian induk. Kemudian selanjutnya itu ada akumulasi penyusutan hak paten. Ada di sisi kredit sebesar 13.125. Itu sama aja ya teman-teman, bisa dilihat di tabel diferensial. Kemudian selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan. Ada di sisi kredit sebesar 5.600. Itu sama saja, bisa dilihat di tabel diferensial. Oke. Selanjutnya yang keempat, eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Yang pertama itu ada penghasilan dari entitas anak, ada di sisi debit sebesar 98.275, dan kemudian investasi PT Abadi ada di sisi kredit sebesar 98.275. Ini dapatnya dari mana? Bisa kita lihat di bagian ini ya, laba yang dibagikan ini sebesar 98.275, sama ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pendapatan non pengendali ada di sisi debit sebesar 54.975, dan selanjutnya ada kepentingan non pengendali ada di sisi kredit sebesar 54.975. Nah, ini dapatnya dari mana?
yaitu sama saja ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat di bagian laba dibagikan. Untuk ini ya teman-teman, bisa dilihat, jadi sama saja. Selanjutnya yang kelima itu eliminasi saldo investasi atas dividen. Di sini ada investasi PT Abadi di sisi debit sebesar 35.000 dan dividen di sisi kredit sebesar 35.000. Dan untuk kepentingan non pengendali di sisi debit sebesar 15.000 dan dividen di sisi kredit sebesar 15.000. Jadi teman-teman bisa dilihat di bagian sini ya, di dividen ini ya teman-teman nih. Baiklah, selanjutnya eliminasi transaksi persediaan. Hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan pada BPP sebesar 330.000 dan ini juga 330.000. 330.000 itu dapat dari mana? Yaitu dari tabel hulu. Ini yang teman-teman bisa dilihat. Kemudian selanjutnya itu hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, yaitu pendapatan penjualan pada BPP pada persediaan. Untuk pendapatan penjualan itu sebesar 70.000, sedangkan untuk beban pokok penjualan itu sebesar 40.000 dan persediaan itu sebesar 30.000. Ini juga bisa dilihat di tabel hulu ya. Ini ya teman-teman. Ini 70, ini 40, ini 30. Kemudian selanjutnya itu ada jurnal eliminasi transaksi persediaan, hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Yang pertama itu ada pendapatan penjualan sebesar 112.000, kemudian ada BPP sebesar 112.000. Dan selanjutnya hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan, itu pendapatan penjualan sebesar 40.000, terus BPP sebesar 30.000, kemudian persediaan sebesar 10.000. Jadi ini bisa kita lihat di tabel hilir ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini 40.000, 30.000, 10.000. Kemudian jadi bisa kita lihat di sini untuk nilai akhir itu kita sama ya teman-teman. Jadi balance yaitu sebesar 1.473.970.000 itu di bagian debit. Kemudian di bagian kreditnya 1.473.975. Jadi nilainya sama ya teman-teman. Selanjutnya laporan konsolidasi. Ini adalah kertas kerja. Ini PT Surya dan ini PT Abadi, ini jurnal eliminasi dan ini konsolidasi. Kemudian selanjutnya bisa kita lihat di jurnal eliminasi yang tadi sudah kita kerjakan ya. Ini untuk di debit 1.473.975 dan untuk di kredit 1.473.975. Nah, coba kita lihat sama atau tidak dengan yang tadi kita kerjakan ya teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ini sama, berarti balance ya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita mengisi pada tabel konsolidasi. Yang pertama bisa kita lihat itu di bagian kas pada PT Surya di debit itu sebesar 500.000 dan di PT Abadi di debit sebesar 280.000. Nah, untuk di tabel konsolidasinya berarti 780.000. Kemudian untuk piutang
bisa kita lihat yaitu sebesar 330.000, dan untuk di PT Abadi itu sebesar 180.000. Kemudian saldo di konsolidasi itu sebesar 510.000. Selanjutnya itu bagian persediaan. Pada PT Surya di debit itu sebesar 220.000, kemudian PT Abadi 160.000, dan di jurnal eliminasi itu 40.000. Jadi jumlahnya adalah di tabel konsolidasi itu 340.000, dan seterusnya begitu ya teman-teman cara menghitungnya. Jadi kita lihat untuk nilai keseluruhannya itu sama atau tidak, yaitu sama, berarti balance ya. Jumlahnya itu sebesar 3.786.700 itu di debit, dan untuk di kreditnya 3.786.700, berarti sama ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya itu kita coba membahas laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, laporan laba rugi. Caranya gimana sih buat laporan laba rugi itu? Jadi bisa kita lihat di sini ada penjualan sebesar 1.243.000. Nah, 1.243.000 ini dari mana? Yaitu dari tabel konsolidasi. Ini ya teman-teman, bisa dilihat 1.243.000. Kemudian bawahnya dikurang dengan beban pokok penjualan sebesar 110.000. Nah, 110.000 ini juga bisa kita lihat dari ini ya teman-teman, tabel konsolidasi, sama kan? Kemudian hasil laba kotornya itu sebesar 1.133.000. Nah, setelah laba kotor ternyata ini masih ada teman-teman yang perlu dihitung, yaitu beban penyusutan sebesar 176.600, dan beban amortisasi itu sebesar 180.125. Jadi itu dijumlahkan dengan hasilnya ini 356.725. Nah, kemudian 1.133.000 ini dikurang dengan ini 356.725, dengan hasilnya adalah 776.275. Nah, kemudian ini masih ada teman-teman laba didistribusikan, yaitu laba entitas non pengendali itu sebesar 54.975. Kemudian dikurang dengan 776.275. Hasilnya adalah untuk laba bersih entitas induknya itu sebesar 721.300. Selanjutnya itu menghitung perubahan modal konsolidasi. Yang pertama ini ada saham biasa sebesar 527.000. Itu dapatnya ada di tabel konsolidasi di sini ya teman-teman. Saham biasa. Ini teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada agio saham sebesar 278.000. Itu sama saja bisa kita lihat di bagian tabel konsolidasi agio saham ini ya teman-teman, 278.000. Kemudian dijumlahkan menjadi 805.000. Setelah itu ada saldo laba sebesar 115.000. Jadi bisa kita lihat juga ada di tabel ini konsolidasi ya teman-teman. Ini saldo labanya. Kemudian yaitu ada laba tahun 2020 sebesar 721.300. Nah, itu dari mana? Yaitu dari yang kita hitung tadi sebelumnya ya. Ada di sini laba bersih entitas induk. Ini ya teman-teman. Kemudian
Untuk dividen 2020 itu sebesar 100.000. 100.000 itu dari mana? Yaitu dari sini ya teman-teman. Ini. Kemudian itu dijumlahkan, hasilnya itu saldo laba per 31 Desember itu adalah 736.300. Kemudian untuk hasilnya modal kepentingan pengendali itu berarti 805.000 dijumlahkan dengan 736.300 itu hasilnya 1.541.300. Kemudian kepentingan non pengendali itu sebesar 249.975. Kemudian dijumlahkan dengan 1.541.300. Dengan ini hasilnya adalah modal per 31 Desember yaitu 1.791.275. Baiklah, selanjutnya yaitu membuat neraca PT Surya laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021. Yang pertama, aset lancar meliputi kas, piutang, persediaan. Untuk nilainya itu di kas 780.000, piutang 510.000, untuk persediaan 340.000. Nah, dari mana nilai-nilai tersebut? Jadi kita bisa lihat di neraca bagian konsolidasi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, sama kan ya. Kemudian jadi setelah itu kita jumlahkan total aset lancarnya itu sebesar 1.630.000. Kemudian untuk aset tidak lancar itu meliputi hak paten, akumulasi penyusutan hak paten, kendaraan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan goodwill. Untuk hak paten itu senilai 695.000. Akumulasi penyusutan hak paten itu kenapa dia min? Karena dia mengurangi dengan nilai 13.125. Untuk kendaraan 435.000, peralatan 315.000. Untuk akumulasi penyusutan peralatan itu juga min karena dia mengurangi sebesar 5.600. Untuk goodwillnya 90.000. Jadi ini dari mana? Ini juga bisa kita lihat di neraca bagian konsolidasi ya teman-teman. Ini teman-teman. Kemudian ini ya teman-teman nih. Ini, kemudian ini. Setelah itu dijumlahkan, hasilnya 1.516.275. Itu total aset tidak lancarnya. Setelah itu total aset keseluruhannya dari 1.630.000 dijumlah dengan 1.516.275, hasilnya adalah sebesar 3.146.275. Jadi kemudian selanjutnya di sisi ini ada kewajiban, meliputi kewajiban, total kewajiban. Untuk kewajibannya 1.355.000 dan untuk total kewajibannya juga itu sama, ada 1.355.000. Kemudian ekuitas meliputi modal konsolidasi, total modal. Modal konsolidasinya itu 1.791.275 dan total modalnya 1.791.275. Jadi total kewajiban dan ekuitas itu sebesar 3.146.275.
Jadi bisa kita lihat di sini ini sama dengan ini ya teman-teman. Jadi alhamdulillah balance. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.